Hujan tidak bisa dicegah, tapi korban bisa dikurangi. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Dea Satika. Bayangkan dalam satu malam, rumah yang selama ini jadi tempat pulang hilang tersapu banjir dan longsor. Bayangkan dalam hitungan jam, hidup seseorang berubah selamanya. Ini bukan cerita jauh, ini terjadi sekarang di Sumatera. Teman-teman, kita sepakat satu hal, bencana alam bukan buatan negara. Negara tidak bisa menghentikan hujan, tapi banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera bukan kejadian yang datang tiba-tiba. BMKG sudah lama memperingatkan soal hujan ekstrim. Pola cuaca ini berulang, wilayah rawan banjir dan longsor sudah lama diketahui. Artinya, ini adalah resiko yang bisa diprediksi. Negara memang tidak bisa menghentikan hujan, tapi negara wajib mengurangi dampaknya. Peringatan dini itu kebijakan, pengelolaan hutan itu kebijakan, tata ruang itu kebijakan, kecepatan evakuasi dan bantuan itu tanggung jawab. Kalau semua ini lemah, maka korban bukan lagi semata soal alam, tapi soal sistem yang gagal melindungi warganya. Dan hari ini kita bicara soal fakta. Di Sumatera, 593 orang meninggal dunia, 468 orang dinyatakan hilang, lebih dari 200.000 orang mengungsi. Ini bukan sekedar soal angka. Mereka dulunya punya rumah, punya pekerjaan, punya keluarga yang mereka cintai. Maka ketika ada pernyataan yang bilang situasi hanya mencekam di media sosial dan kondisi di lapangan sebenarnya baik-baik saja, itu bukan analisis, itu pernyataan yang tidak punya empati. Karena sampai sekarang masih ada daerah yang belum tertangani secara utuh. Masih ada korban yang belum ditemukan, masih ada pengungsi yang bertahan tanpa kepastian. Inilah kenapa bencana di Sumatera harus segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Bukan soal nama, bukan soal politik, soal kecepatan dan skala penanganan. Jika status bencana nasional ditetapkan, negara bisa mengambil alih penanganan sepenuhnya, tidak lagi bergantung pada kapasitas provinsi. Anggaran nasional bisa langsung dibuka, APBN bisa digunakan, dana siap pakai BNPB bisa segera dikeluarkan. Kementerian pusat bisa langsung bergerak dalam kondisi seperti ini. Waktu adalah nyawa, dan setiap keterlambatan bantuan selalu berarti risiko korban tambahan. Sebagai warisan masa lalu, bukan analisis, itu cara paling halus untuk menunda tanggung jawab. Karena jumlah korban dalam bencana selalu bisa diperkecil. Dan kalau setiap tragedi dijawab dengan jangan salahkan pemerintah, pertanyaannya sederhana. Kalau begitu, negara hadir untuk siapa? Selama masih ada saudara-saudari kita di Sumatera kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan hidup di pengungsian, maka desakan agar bencana ini segera ditetapkan sebagai bencana nasional bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah tuntutan kemanusiaan. So guys, Sumatera berduka bukan hanya karena bencana alam, tetapi karena dampaknya tidak ditangani dengan cepat dan menyeluruh. Ketika risiko sudah diketahui namun perlindungan terlambat, maka duka ini menjadi tanggung jawab negara. Sekian penjelasan dari aku, jangan lupa like dan komen untuk bahasan selanjutnya. Thank you for watching. Bye.